Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk bapak-bapak semua. Ya. Terima kasih. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu dan selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang luar biasa ini kita bisa bersilaturahmi di PT Natural Nusantara dalam rangka mengikuti materi training tematik yang pada hari ini temanya adalah di bawah bayang-bayang pestisida kimia. Nah, di sini nanti kami ingin bertukar pikiran, bertukar wawasan mengenai apa sebenarnya itu pestisida kimia dan bahayanya bagi dunia pertanian kita. Nah, di sini kami mencoba kilas balik ini sewaktu kami dulu kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada tahun 92, ya itu zamannya dibuatnya undang-undang budidaya. Nah, kami membantu dalam proses pembuatan film, terutama film aslinya itu di bawah bayang-bayang racun, ya. Ini kami buat tahun 92 dan ngeri karena musuhnya ini adalah bos-bos pestisida kimia. Ini bisa kita lihat, ya, pestisida. Ini daerah Tegal. Kita nyotingnya daerah Tegal tahun 1992. Ya. Mixing, tahu mixing? Nah, penyampuran. Di sana itu kalau nyemprot, Tegal itu kan daerah sentra bawang. Kalau nyemprot ya ini, obatnya seperti ini. Ya. Hampir lebih dari 7 jenis, ya, jenis pestisida. Ya, sudah dicampur, udah campurannya bawa. Anunya aja pakai irus, takerannya pakai irus, spraying, penyemprotan. Ya, nyemprotnya ranggo masker, mas. Padahal bahayanya luar biasa. Makanya nanti timbul berbagai macam penyakit yang sudah diteliti oleh dinas kesehatan di daerah Tegal. Nanti ada semua. Ya, nyemprot ya, anginnya itu kan dampaknya luar biasa. Ya, nyemprot depan-depan, ngeri loh. Abane ramal deh. Pernah kejadian habis nyemprot pusing-pusing langsung mati. Clean up, pembersihan setelah digunakan dibersihkan ya ngawur membersihkannya. Nih, ya rong rokok udah enak tenan to lho. Nyemprot rokok. Kan banyak yang mati karena cleaningnya ya, ini dampaknya yang langsung bisa dilihat. Ini dampak bagi petaninya ini. Ya. Biasa. Kudiken. Lama-kelamaan saya nggak kata dikarenakan nggak tersebar. Nah, di situ saya berobat sampai 2 kali. Kemana saja ke Tegal ya sampai. Nah, saya di situ sembuh. Saya bekerja, dihantam lagi, ditimpa lagi. Nah, sampai sekarang, apalagi kita biasanya kau kawinnya saja
teman yang terwakilnya itu kontak pada sekarang yang boleh dikatakan tidak bisa bekerja bagian penyemprotan. Oh, saya kalau mau menyemprot pakai campurannya John Zaman dulu DDT. saya tadinya nyemprot airnya nyiram badan terus nggak lama Nyemprot. Bindeng loh, padahal dulu nggak bindeng ini. Kena penyakit kanker. Dan suntik. Oh itu saya. Karena banyak yang netes tuh tadi, semprotnya banyak yang netes di sini. Setelah habis, Ya, punggung. penyakit kanker. Ada tingkat keracunan Stroke gas ini, yang racunan yang lama. akibat yang tak terduga dapat terjadi pada siapapun. Saya itu ngumpet sampai Pak dan memakai sertifikat itu merek motor itu saya rasa mual perutnya lalu saya naik kepala pusing melihat panas sambil muter-muter gitu dan saya langsung pulang tapi di rumah nggak bisa sembuh jadi saya langsung buka rumah sakit. Setelah juga rumah sakit diobatin sana, saya bisa sadar, saya bisa pulang kembali. Seperti itu, sekarang itu memang setiap bulannya itu kami lumayan, kadang-kadang sampai 20 dus, kadang-kadang sampai 30, terutama untuk obat. Memakai sertifikat itu mual perutnya saya naik kepala pusing melihat panas sampai muter-muter dalam hal ini berarti untuk tahun 90 jumlah yang keracunan bertambah banyak hampir 70% masyarakat Produksi program nasional pengendalian hama terpadu. Bumi adalah sumber hidup yang sangat menentukan. Tanpa mengenal lelah dan dengan berbagai cara, mereka berusaha memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Hanya dengan hasil maksimal, mereka dapat membayar kredit mereka kembali yang untuk tanaman bawang memerlukan modal yang cukup besar. Semua petani, sebagaimana para petani bawang di daerah Kabupaten Brebes dan Tegal di Pulau Jawa, sangat takut tanamannya mengalami kerusakan karena serangan hama atau penyakit tanaman. Sementara sejak revolusi hijau, para petani telah didorong untuk menggunakan bahan kimia sebagai pembasmi hama dan penyakit tanaman serta pupuk penyubur tanah.
Dengan mudah mereka dapat memperoleh bahan kimia berupa pupuk, pembasmi hama, dan penyakit tanaman hingga di toko-toko pelosok desa. Begitu hebatnya promosi racun kimia ini sampai ke dalam keluarga, sehingga petani sangat percaya manfaatnya sebagai penyelamat produksi pertanian mereka. Apalagi, hampir setiap hari, beberapa formulator pestisida secara intensif mendorong para petani untuk menyemprot. Berbagai demonstrasi di lahan dan pujukan-pujukan memojokkan petani sehingga mereka merasa bersalah kalau tidak menyemprot. Mana yang tadi saya sebutkan, Kak. Jadi kalau untuk alternaria, Bapak menggunakannya ini, Rofral. Lalu kenapa Bapak sekarang nggak pakai Rofral? Itu alasannya gimana? Alasannya mahal. Nah sekarang perbandingannya ya Pak ya, daripada Bapak dengan modal sekian, Bapaknya 200, bawa motor rusak, kan lebih baik kita mengatasinya sedikit mungkin. Setiap formulator seolah mempersalahkan petani kalau tidak menggunakan produknya. Maka para petani cenderung semakin berani untuk memakai berbagai macam bahan-bahan kimia tersebut. Bagus. Nah kenapa nggak pakai itu lagi Pak? Dilalat tuh nggak mati. Oh untuk lalat. Iya. Pakai berapa saja Pak? Yang pakai sesungguhnya lagi, cuman pakai sendok. Kalau 2 sendoknya udah 2 sendok itu udah campuran. campuran. Nah itu Pak. Jadi kalau misalnya pakai bahan khusus, seharusnya memang 2 sendok itu kurang Pak dosisnya Pak. Iya Pak. Kalau untuk pakai disban itu per tangkinya Pak. Kalau misalnya 17 itu minimal itu 1 ini sama setengahnya Pak. Jadi ini kan 20 cc Pak. Kalau kita penuh 20 terus tambah lagi setengahnya Pak. Jadi minimal 30 cc per tangki Pak. Dorongan yang memojokkan ini masih dilengkapi dengan image bahwa petani modern adalah petani yang mempergunakan alat modern seperti alat penyemprot. Patung sang pahlawan tadi lengkap dengan senjata penyemprot racun kimia ini semakin memantapkan kebanggaan petani untuk menyemprot. Maka, bahkan sebelum terjadi sesuatu gejala serangan hama pun, petani sudah menyemprot. Saya melakukan nyemprotkan dua hari 1 kali. Terus itu supaya bisa mulus gitu daunnya. Saya takutnya nanti ada hama-hama gitu. Pada waktu musim palawija saya menggunakan penyemprotan itu 1 minggu 3 kali. Kalau tidak 1 minggu 3 kali, mungkin daunnya tidak lemas. Jadi takut serangan-serangan hama yang dari palawija. Pas saya menyemprot di sawah 2 kali, kalau sekali ulurnya banyak. Oleh karena itu, hampir setiap pagi terjadilah upacara yang sama di kalangan para petani penyemprot. Mengoplos sejumlah racun kimia pembasmi hama dan penyakit tanaman. Semua aturan dan tata cara meramu racun kimia pembasmi hama dan penyakit tanaman tidak dipedulikan lagi. Sarung tangan, penutup hidung dan mulut justru dirasa mengganggu. Kalau dirasa hama cukup mengkhawatirkan, maka mereka menambah sendiri dosis racun kimia itu menurut perasaan saja. Atau mencampur dengan bahan kimia lain dan masih ditambah perekat supaya racun tahan menempel lama di tumbuh-tumbuhan. Sering terjadi hasil oplosan itu, kekuatan pembunuhnya 2-3 kali lebih kuat dari sejumlah pestisida atau insektisida yang sudah dilarang pemerintah. Kemudian, mulailah prosesi pembasmian. Dan di sawah berkilo-kilo racun kimia
disebarkan tanpa menyadari bahayanya bagi kehidupan. Untuk penyerapan fungisida, terutama untuk lokal ini diperkirakan kurang lebih sekitar 1 bulan dalam wilayah Larangan dan sekitarnya. Ini kurang lebih sekitar setengah ton. Disband itu diperkirakan kalau musim-musim ramai di kios-kios sekitar wilayah Larangan ini itu mungkin setiap harinya itu mencapai 1 sampai 2 box, Pak. Jadi sekitar 10 literan, 10 sampai 20 liter habis itu. Untuk wilayah Larangan sendiri ya, terutama untuk suku Brebes yang kami ketahui adalah suku Brebes. Ini kira-kira ya 1 bulan untuk saat dalam sagu ini ya kira-kira untuk larvinya sampai ya 1 tonan, Pak. Jadi untuk seperti Dusban itu memang setiap bulannya itu kami cukup lumayan ya. Kadang-kadang sampai 20 dus, kadang-kadang sampai 30. Itu juga seperti Titan itu juga cukup lumayan, antrakon ya. Dapat dibayangkan, setiap 1 bulan di kecamatan yang tidak seberapa luas, untuk 1 merek pestisida rata-rata laku setengah ton. Sementara terdapat lebih dari 20 merek pestisida yang beredar dengan efektivitas promosi yang sangat tinggi. Tidakkah dengan demikian, 1 kecamatan akan disiram oleh lebih dari 10 ton racun kimia setiap bulan? Para petani tak bersalah. Mereka diberi image secara berlebihan tentang bahaya hama tanaman supaya menggunakan pestisida. Maka sejak dari mempersiapkan bibit tanaman, mereka sudah menggunakan pestisida yang dicampur tanpa perlindungan apapun di tubuhnya. Mereka tidak insaf bahwa racun pembunuh hama ini juga dapat terhisap olehnya dan mencemari lingkungannya. Peralatan yang sedikit rusak atau bocor tidak menjadi soal asal masih dapat dipakai. Meski punggungnya harus tersiram racun, punggungnya tersiram pestisida. Terasa, Nah, mereka penyakit tidak kudus pernah seperti peduli. tadi karena ini nggak memperdulikan, nah ini banyak yang tumpah. Menyemprot tanpa penutup hidung adalah pemandangan yang sangat biasa di sawah. Mereka tidak insaf bahwa menyemprot saling berhadapan berarti saling meracuni. Menghisap tambahan racun pada waktu istirahat. Dan semakin memperluas pencemaran dengan membuang sisa racun di parit yang menuju sungai. Sehabis dipanen dan siap untuk dijual pun, masih ada tambahan ekstra racun untuk membunuh telur hama yang masih tinggal. Di rumah tangga, bawang yang syarat racun ini dikonsumsi oleh siapapun. Bekas bungkus pestisida dibuang seenaknya di tempat sampah terbuka. Tidak jarang, bekas kaleng pestisida dipakai bermain oleh anak-anak.
penjual bahan kimia pupuk, pembasmi hama, dan penyakit tanaman sering tidak peduli pada aturan, seperti menjual bahan kimia bersama dengan bahan makanan. Bahkan, mereka menyimpan bahan makan dan bahan kimia dalam satu gudang. Pemilik toko tidak peduli atau tidak tahu bahwa mengemasi bahan kimia tanpa penutup hidung dan di tempat terbuka berbahaya bagi yang bersangkutan dan orang lain serta lingkungan. Yang penting bagi penjual adalah bahwa menjual bahan kimia untuk agrobisnis ini sangat menguntungkan. Dulu itu juga menjual bahan-bahan makanan, juga pestisida, tapi jual bahan makanan nggak begitu menguntungkan, jadi ya jual pestisida saja. Kalau memang musimnya itu sedang musim tanam gitu ya, itu seperti obat-obat dusban itu ya per bulannya kami itu memang omsetnya cukup lumayan Pak ya, buat timbuannya bisa untuk menyebar anak-anak kami, demikian ya. Penyebaran racun kimia ke hampir seluruh lingkungan hidup bukan tanpa akibat, lebih-lebih bagi petani penyemprot. Dari beberapa petani yang memeriksakan ke puskesmas dan ke praktek ya, itu ada beberapa petani yang mengeluh gejala keracunan pestisida. Menurut saya itu sejauh ini memang ada kecenderungan untuk keracunan pestisida di daerah ini itu cenderung agak meningkat karena penggunaan pestisida yang secara berlebihan. Seperti diketahui bahwa 80% dari pestisida yang beredar atau yang digunakan oleh petani di Kabupaten Brebes ini sebetulnya terdiri dari 3 macam, yaitu golongan organofosfat, organoklorin, dan karbamet. Tapi yang banyak digunakan sini yaitu golongan organofosfat. Jadi dari sekian banyaknya pestisida yang digunakan dan pengaruh negatifnya terhadap kesehatan manusia, salah satu adalah dari golongan organofosfat yang sebagai bentuk dari suatu pestisida bahan kimia yang dapat mengganggu kelancaran kerja suatu enzim yang ada atau yang berada dalam tubuh kita. Yaitu suatu bentuk enzim dari katalis biologik yang di dalam jaringan tubuh berperan untuk menjaga agar otot-otot atau kelenjar-kelenjar dan sel-sel saraf bekerja secara terorganisir dan harmonis. Sehubungan dengan itu, suatu penelitian untuk mengetahui sejauh mana pencemaran pestisida itu berpengaruh terhadap kesehatan petani telah dijalankan di 2 kabupaten Brebes dan Tegal. Mungkin pada opsi juga Kak Loro. Pesan-pesan saya selama penelitian ini adalah banyak hal yang dapat kita tangkap di lapangan, terutama kita tidak menduga sama sekali bahwa ternyata dengan penyemprotan itu sendiri itu menyebabkan petani betul-betul keracunan. Kita rekam semua peristiwa yang ada dalam penyemprotan tersebut. Setelah itu kita tanyakan gejala apa yang dirasakan sebelum menyemprot, saat menyemprot, kemudian kita ada istilahnya kita follow up 1. Jadi 1 jam setelah kita amati penyemprotannya, kita tanyakan lagi gejala apa yang dirasakan dalam tubuh responden dan tanda-tanda apa yang muncul dalam tubuh responden. Setelah itu selang 1 hari kita kunjungi lagi responden tersebut dan kita tanyakan lagi gejala apa yang rasakan dan tanda apa yang muncul dalam tubuh responden. Kita juga menangkap bahwa di desa 2 desa saja kita sudah menangkap ada 40 lebih petani yang mengalami keracunan. What we found was that during the spraying time, the farmers had far more symptoms. 5 to 25% of them would have symptoms like dizziness and headache and nausea, blurry vision, shortness of breath, chest pain, red eyes, itchy skin, and all the kinds of signs and symptoms we do associate with pesticide overdose. Pusing, suka tidur, pandangan kabur. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia,
Penggunaan pestisida dalam tingkat paling berbahaya adalah 6,1%, sangat berbahaya 7,3%, berbahaya 36,8%, dan agak berbahaya 1,2%. Jadi, hanya 48% saja pestisida dipergunakan secara wajar dan tidak membahayakan baik lingkungan maupun kehidupan. Di samping itu, di Kabupaten Brebes dan Tegal telah diadakan pula penelitian oleh Dinas Kesehatan, yaitu pemeriksaan kolinsterase darah. Diambil darahnya tiap petani-petani pengguna pestisida kimia, terutama daerah Sitanggal, Larangan, sama Tegal. Para petani penyemprot bawang dan Lombok yang terpapar oleh pestisida dengan hasil pemeriksaan keseluruhannya mencakup 816 orang. Dalam hal ini berarti untuk tahun 90 jumlah yang keracunan bertambah banyak. Hampir 70% masyarakat yang hasil diperiksa pemeriksaan keracunan Kabupaten atau Brebes terpapar oleh pestisida. tahun 90. Sementara tahun Ini dari 816 yang keracunan ini hampir 70%. Tahun 91 dari 530 195 hampir 36%. Naik turun karena tergantung pada kapan dilakukan pemeriksaan. Dalam musim penyemprotan, Ini di kecenderungan Kabupaten Tegal. keracunan prosentasenya akan naik. Di Di sana Kabupaten Sudapura, Tegal, Sudakapan, tahun Maribaya 1990, dari 73 orang 81% 59 keracunan. orang hampir 81%. Tahun 1991, 32% keracunan. Tahun 1992, 88% keracunan dalam tingkat sedang dan ringan. Dalam hal ini, keracunan berat tidak pernah dapat teramati, sebab biasanya dalam tingkat keracunan berat, petani akan pingsan atau sudah langsung dibawa ke rumah sakit. Dan bagi petani sendiri, keracunan dalam tubuh mereka baru mereka rasakan setelah gejala sakit muncul. Pada waktu saya menghabis nyemprot, itu ludahnya banyak, tapi kepalanya pusing, perutnya mual, ototnya itu kencang, dan badan saya ada gatal-gatalnya. Ya setelah saya menyemprot itu ada rasakan saya jadi perutnya mual-mual, terus kepalanya itu pening gitu, jadi terus sakit kalau pada gitu. Tumpahan bahan kimia sedikit demi sedikit lama-kelamaan menimbulkan akibat yang cukup parah. Ya saya biasa-biasa saja. Lama-kelamaan saya nggak kuat lagi. Dikarenakan nggak sebanyak. Nah, di situ saya berobat sampai beberapa kali kemana saja, ke Tegal ya sampai. Nah, saya habis itu sembuh. Saya bekerja lagi, dihantam lagi, ditimpa lagi penyakit. Nah sampai sekarang, apalagi kita biasa nyemprot, baunya saja, teman yang mencerok itu nyetuk, kontak. Jadi sampai sekarang, ya boleh dikatakan tidak bisa bekerja bagian penyemprotan. Oh, saya kalau mau menyemprot pakai campurannya DDT, Stadion, Dustek, Titan. Saya tadinya nyemprot, airnya nyiram ke badan, terus gatel-gatel, terus nggak lama pada melekat. Sudah 8 tahun saya menyemprot, dan mulai tahun 85 saya kena penyakit gatal, dan saya pernah juga mengobati ke penyakit gatal ini. Terus saya suntik ke puskesmas, dan waktu itu saya obatnya masih, kalau obatnya masih ada mulai mendingan gitu, terus setelah habis kambuh lagi penyakit gatal ini. Pada tingkat berat bahan kimia pembasmi hama, akibat yang tak terduga dapat terjadi pada siapapun.
saya itu nyemprot sapi, saya merasakan gejala kena obat. Obatnya kan pakai pestisida itu merek Monitor. Begitu saya rasa mual perutnya, langsung saya naik kepala pusing, melihat tanah sampai muter-muter gitu, dan saya langsung pulang. Diobati di rumah nggak bisa sembuh, jadi saya langsung dibawa rumah sakit. Setelah dibawa rumah sakit diobatin sana, saya bisa sadar, saya bisa pulang kembali. Dan sampai sekarang saya jatuh sakit nggak bisa jalan, pulang-pulang saya memang pada takut. Kita tidak dapat menghitung berapa ribu ton setiap hari racun kimia dihamparkan ke tanah ini. Apakah itu dari pestisida, insektisida, atau dari produk yang lain? Tanah, lingkungan dan hidup manusia sangat dibahayakan. Hidup kini berada dalam bayang-bayang racun. Bukankah jeritan dan penderitaan para petani adalah keprihatinan kita semua? Ya, itu bapak-bapak, bahwa sekarang ini hidup kita, ya, itu sejak tahun 92 itu sebenarnya sudah di bawah bayang-bayang racun. Nah, yang saya ingin tekankan di sini, ya, dalam pengendalian hama penyakit ini yang perlu diketahui, ini adalah namanya perlindungan tanaman. Ya. Perlindungan tanaman itu apa? Tadi sudah banyak dikupas di film bayang-bayang racun tadi, bahwa perlindungan tanaman ini adalah usaha manusia untuk melindungi tanaman dari serangan jasad pengganggu yang bisa menyebabkan kerugian secara ekonomi. Kemudian atau cara atau teknik mengatasi serangan jasad pengganggu pada suatu usaha tani. Nah, apa itu jasad pengganggu? Ya, kerugian ekonomi itu bisa disebabkan karena apa? Ya, karena rusak atau hilangnya produk, biasanya bersifat kuantitatif. Tidak sempurna penampilan produk, itu juga termasuk kerugian ekonomi. Ini biasanya orang menyebutnya dengan kualitatif. Kemudian disebabkan oleh jasad pengganggu, bisa individu, bisa populasi, yang mengakibatkan serangan, kerusakan, kehilangan hasil, akhirnya kerugian ekonomi. Ya. Kemudian di sini pentingnya jasad pengganggu pada suatu pertanaman ini tergantung pada apa? Ya. Jasad pengganggu ini tergantung pada jenis jasadnya, jenis komoditas atau tanamannya, kemudian kondisi lingkungan, kemudian praktek budidaya yang dilakukan, atau lebih cenderung ke SDM petaninya. Nah, jenis-jenis jasad pengganggu yang sudah sering saya sampaikan itu ada 3, yaitu hama, penyakit, dan gulma. Ya, tadi. Ya, hama itu apa? Yang paling banyak mendominasi adalah jenis serangga. Ada ulat, ada wereng, ada tikus, ya. Kemudian ada walang sangit. Ini rata-rata semuanya termasuk serangga. Kemudian ada yang moluska, ada mamalia. Ini termasuk tikus. Kemudian penyakit itu bisa disebabkan oleh jamur, bisa disebabkan oleh virus, dan juga bisa disebabkan oleh bakteri. Kemudian gulma itu tumbuhan yang tidak kita kehendaki keberadaannya, biasanya didominasi oleh jenis teki-tekian atau alang-alang atau rumput-rumputan. Ya. Nah, sifat-sifat dari jasad pengganggu tadi, hama, penyakit, dan gulma, ya, ini kalau penyakit, ini yang penting itu diketahui gejala dan tandanya, karena tidak bisa dilihat. Yang bisa kita lihat hanya gejalanya saja, tapi penyebabnya itu harus menggunakan mikroskop. Kalau hama ini memiliki potensi yang merusak yang paling besar. Di lapangan itu yang potensi yang merusak paling besar ini adalah hama, karena berkembangnya itu cepat dan dalam jumlah banyak. 1 ekor wereng itu kalau bertelur itu bisa sampai 600, ya, bahkan bisa 700 ekor menetas, itu langsung bisa merusak. Kemudian gulma ini bisa menyaingi tanaman, utamanya jika sanitasi ini kurang diperhatikan, terutama dalam pengolahan lahan. Kemudian ada biji-biji gulma yang ada di situ, nah ini juga bisa menyebabkan persaingan di tanaman. Kemudian jasad pengganggu ini tergantung dari
pertama itu bagian tanaman yang diserang. Yang diserang itu bagian yang bernilai ekonomi atau tidak. Misalnya kalau yang bernilai ekonomi, misalnya buah kako atau buah-buahan lain, kemudian daun kobis atau tembakau, ya, kemudian batang tebu, ini kan yang bernilai ekonomi. Yang diserang, kalau buahnya terserang kan ekonominya juga pengaruh. Kalau kobis itu yang diserang daunnya, ya udah kita nggak bisa panen kobis. Kemudian daun tembakau itu yang diambil kan daunnya. Kalau daunnya terserang, ya udah kita tidak bisa secara ekonomi kita rugi. Kemudian tebu itu diambil batangnya. Kemudian umbi itu kentang, ketela itu yang diambil umbi. Sifat hamanya itu mudah dan cepat berkembang biak dan menimbulkan kerusakan besar dan seterusnya. Kemudian kebutuhan kondisi atau faktor lingkungan yang menyebabkan jasad pengganggu itu berkembang, itu bisa berupa kondisi fisik seperti tanah, air, udara. Secara lebih rinci, suhu, curah hujan, kecepatan dan arah angin dan seterusnya itu bisa mengganggu, mempercepat perkembangan jasad pengganggu. Kemudian kondisi hayati, seperti misalnya adanya jasad lain sebagai pesaing, pemangsa maupun penghambat keberlangsungan hidup lainnya, atau kemampuan jasad sendiri dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Nah, praktek budidaya ini juga mempengaruhi keberadaan jasad pengganggu karena bisa menciptakan lingkungan kehidupan yang cocok untuk tanaman, yang pada gilirannya juga menjadi cocok untuk jasad pengganggu. Nah, ini SDM praktek budidaya, misalnya membawa pupuk kandang yang belum matang ya, ke sawah, itu juga bisa menimbulkan bibit-bibit penyakit. Kadang petani yang penting menggunakan pupuk kandang, entah itu sudah matang atau belum. Ya, ini juga termasuk dalam mempengaruhi serangan hama dan penyakit yang ada di lapangan. Kemudian pengertian perlindungan tanaman masa kini, ya, saat ini bukan pemberantasan seperti yang dulu. Tadi kalau dilihat di bayang-bayang racun itu kan petani pengen ya tanamannya itu bersih dari hama dan penyakit. Jadi dioplos sampai beberapa jenis pestisida. Ya, itu karena ingin membasmi, ingin memberantas. Melainkan saat ini bagaimana kita mengelola lingkungan sehingga cocok untuk pertumbuhan tanaman, tapi tidak sesuai jasad pengganggu. Tanamannya bisa tumbuh, tapi jasad pengganggunya itu bisa kita tekan. Jadi meskipun ada 1-2 tidak masalah. Yang penting keseimbangan ekonominya terjaga, ekosistemnya itu terjaga. Antara hama pasti ada musuh alaminya. Nah, usaha perlindungan tanaman dilakukan dengan pertimbangan pendekatan berbagai faktor yang mempengaruhi keberadaan jasad pengganggu. Nah, pendekatan ini ya, ini yang sering kita kenal sekarang ini dengan nama pengelolaan hama terpadu atau PHT. Itu dinas-dinas pertanian pendekatannya dengan ini PHT. Dan sekarang lebih luas lagi ya pengetahuannya dengan, kalau bapak-bapak kenal ada PTT. Nah, itu sebenarnya hampir sama dengan PHT. Ya, PTT itu pengelolaan tanaman terpadu. Ya, itu. Ini pendekatan satu arah dalam penggunaan pestisida. Karena tadi di bayang racun kan hanya ingin memberantas. Ini persepsi yang salah. Kemudian tadi kita lihat simbol petani modern. Petani modern ini orang nyemprot tangki. Kalau di Brebes itu semakin banyak dia menggunakan pestisida kimia, campurannya semakin banyak, itu dikatakan petani modern. Nah, itu karena memang apa ya, dorongan dari para formulator pestisida. Ya, itu istilahnya mendoktrin petani itu loh, nek pengen petani modern, nah ini seperti ini. Nah, ini petani modern simbolnya ini di daerah Larangan, daerah Brebes, satu desa ini. Ya. Kemudian perilaku petani tadi ini, ya, mulai dari mau nanam, terutama bawang itu sudah pakai pestisida kimia. Ini ya sudah nyemprot ini ya. Kemudian pengoplosan pestisida berbagai macam jenis tadi ya. Kemudian perilaku petani ya, ini ada yang merokok,
ya. Kemudian nyemprotnya juga berhadapan-hadapan, kemudian membersihkan tangki semprot juga di sini sehingga bisa menyebabkan musuh alaminya juga banyak yang mati. Kemudian setelah dipanen, nah ini kan racun, kita panen racun, ya. Ini setelah dipanen disemprot, setelah disemprot dimasak kita makan untuk sayur, betul? Ya ini ya padahal kita makan racun, ya. Nih kalau kita ibaratkan meskipun sudah sekarang ini disemprot pestisida kimia, ini juga hamanya juga tidak akan mati. Nah, yang perlu bapak-bapak ketahui ya dari berbagai macam jenis racun tadi, ini ada 4 kelompok pestisida yang perlu bapak ketahui. Ya, yang pertama ini organoklorin, ini yang sangat beracun dan ini sudah dilarang oleh pemerintah. Ya, jadi di pasaran kalau masih ada seperti ini pasti kalau ketahuan dinas pertanian diambil. Ini sudah dilarang. Kemudian yang kedua organofosfat, ya. Kemudian yang ketiga karbamat, yang keempat ini adalah piretroid sintetik. Ada yang sintetik, ada yang alami. Yang beredar ini baru di lapangan saat ini yang paling bagus karbamat sama piretroid. Yang pencemaran terhadap lingkungan bisa ditekan. Tapi ada juga yang organofosfat ini juga masih ada, terutama jenis-jenis monokrotofos. Ya, ini karakteristik pestisida organoklorin ini termasuk daya racunnya ini daya bunuhnya itu paling tinggi ya, daya racunnya itu paling tinggi. Kemudian ada organofosfat ini cukup tinggi, kemudian karbamat ini tinggi, kemudian piretroid sintetik itu rendah. Kemudian sasaran kalau organoklorin ini ke saraf pusat, organofosfat juga ke saraf pusat, karbamat juga saraf pusat, piretroid sintetik juga saraf pusat sama-sama. Kemudian gejala kalau setelah disemprot kejang langsung mati. Kalau organofosfat itu lumpuh mati, kalau karbamat ini lumpuh mati. Kemudian piretroid mati. Nah ini persistensi terurainya di alam ini lama kalau organoklorin. Kenapa ini dilarang? Karena bisa lebih dari 20 tahun, bahkan bisa 100 tahun kalau yang DDT baru bisa terurai. Kalau piretroid sintetik itu lebih cepat. Secara komersial ini banyak. Kemudian paling banyak ya. Kemudian di lapangan karbamat ini cukup, kalau piretroid itu penggunaan sedikit secara komersial. Yang paling banyak ya ini. Yang paling banyak organofosfat. Kalau spektrumnya ini lebar, ini sempit. Kemudian peredarannya, ini organoklorin ini sudah dilarang. Kemudian organofosfat ini ada yang dilarang, ada yang tidak. Karbamat juga ada yang dilarang, ada yang tidak. Kalau piretroid tidak dilarang. Nah, pengaruhnya terhadap perbesaran hayati ini sangat berbahaya. Ya, organofosfat berbahaya, karbamat tidak terlalu berbahaya, piretroid sintetik ini tidak berbahaya. Nah, organofosfat ini sebagai contoh aja. Tadi Bapak lihat organofosfat ini ya, contohnya ada kurakron, kalikron, monitor, suprasid, kontan, dusban, ya, kormit, kanon, destan. Nah, karbamat ini karbofuran, furadan, marsal, banet, zevin itu masih ya petrofur. Kemudian piretroid sintetik ini ada Pastak, Bestak, Bulldog, Decis, ini termasuk piretroid Arico, Serpa, Matador. Dan piretroid alami ya produk kita itu termasuk piretroid alami, ada Pestona, Pentana, Metilat, BVR, Biofitura, Virexin. Ini piretroid alami. Ya. Bahaya pestisida kimia sekedar mengingatkan aja, resistensi, lekatkan hama, musnahnya musuh alami, pencemaran lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan. Resisten tadi disemprot ini malah gebes, kebal. Kalau resistensi tadinya tidak berbahaya ya, semprot ini tidak mati, akhirnya berkembang menjadi banyak sekali. Nih, perkembangannya jadi banyak tadi. Kemudian ledakan hama sekunder, nah, contohnya saja wereng dulu gak berbahaya, kemudian keong emas ya.
Keong mas ini tidak berbahaya, tapi penggunaan yang sudah berkali-kali ini sekarang menjadi hama yang utama, ya, keong mas ini, terutama di tanaman padi. Kemudian matinya musuh alami, ya, ini adalah musuh alami, ya, ada belalang sembah, kemudian laba-laba makan wereng, ini burung hantu makan tikus, ya. Kemudian pencemaran lingkungan tadi, ya, ada ini mati, kemudian ini juga mati, kemudian air irigasi juga tercemar pestisida. Gangguan kesehatan tadi sudah dilihat, ya, luar biasa. Nah, konsep PHT ini, ya, kemudian kenapa menggunakan konsep PHT? Karena secara konvensional, ya, pemberantasan kita gagal memberantas hama secara konvensional. Kemudian sudah sadar akan lingkungan hidup dan sekarang ini sudah ditanamkan adanya pola hidup sehat. Bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia. Nah, teknik-teknik dalam PHT ini juga mengulang aja teknik budidaya. Ini bisa kita lihat, ya, bagaimana kita mengolah lahan, kemudian membunuh sisa-sisa penyakit dengan cara ditimbun, kemudian ada pemupukan berimbang, ya. Berimbang itu artinya tidak hanya menggunakan NPK saja, tapi berimbang antara makro dan mikro. Kemudian pemangkasan itu juga termasuk jenis pengendalian di sini. Kemudian pengendalian secara varietas tahan dengan menggunakan genetik atau secara ekologis. Kemudian pengendalian secara fisik dan mekanik, yaitu bisa menggunakan alat perangkap, kemudian bisa menggunakan boneka sawah atau dan alat perangkap-perangkap yang lain. Dan pengendalian hayati, ya, kita yang berasal dari tanaman bisa menggunakan yang berasal dari tembakau, trikaya mindi. Kemudian yang berasal dari hewan ada predator dan parasit. Dari mikrobia kita bisa dari jamur, virus maupun bakteri. Nah, pengendalian kimia alternatif terakhir dalam konsep PHT. Jika semua komponen tadi sudah tidak mampu lagi mengendalikan. Nah, ini kedudukan pestisida dalam PHT. Di dalam pengolahan hama terpadu ini bukannya anti pestisida kimia, itu tidak. Jadi nanti jenengan ke lapangan itu jangan langsung menggunakan pestisida organik, karena petani itu ya masih pengennya itu hama itu kalau disemprot itu langsung mati. Padahal kerja pestisida organik itu kan beda dengan pestisida kimia. Jadi butuh proses, ya. Jadi kedudukan pestisida dalam pengelolaan hama terpadu, pestisida ini dibutuhkan jika cara-cara pengendalian tadi itu tidak mampu lagi mengatasi. Jadi sebagai alternatif terakhir. Komponen pengendalian jadi tetap diperlukan dalam program PHT. Dan dalam penggunaan harus memerlukan pembenaran yang memerlukan kondisi di pertanian. Kondisi ini dijawabkan dalam bentuk batas atau ambang serangan yang memerlukan usaha pengendalian karena dapat mengarah kerugian secara ekonomi. Nah, ini sebagai pengetahuan aja kalau di dalam konsep pengelolaan hama terpadu, orang-orang dinas, orang-orang peneliti itu sudah meneliti masing-masing hama ini ada ambang batasnya. Nah, ini kalau masih di dalam aras keseimbangan umum, jadi ekosistem ini masih terjaga, ya. Di situ ada musuh alami, ada hama tapi tidak begitu banyak. Ini tidak perlu dilakukan pengendalian. Tapi kalau sudah mencapai aras ekonomi, ya, atau ambang ekonomi, ya, ini baru dilakukan pengendalian. Nah, masing-masing hama itu ada, ya, dari penelitian. Kemudian kalau sudah sampai sini aras luka ekonomi, ini sudah kerusakan berat, ini tidak usah disemprot sama sekali, karena berapapun biaya yang kita keluarkan itu tidak akan sebanding dengan hasil yang kita dapatkan. Jadi akan rugi, malah tambah rugi nanti. Nah, penetapan ambang ekonomi ini dari dinas-dinas pertanian itu untuk penggerak batang ini sudah ada, untuk ureng, walang sangit, kemudian tongkol, ulat graya, cabai, tomat, dan biasanya itu dilakukan pada saat ada sekolah lapangan pengelolaan hama terpadu. Dan NASA dulu pernah melakukannya di daerah Brebes, dan luar biasa. Kita sehari materi di gedung, sehari lagi ke lapangan mengamati hama-hama. Di situ mana hama, mana musuh alami. Itu luar biasa. Ya, contoh aja penggerek batang padi itu jenisnya ada
4 ini, ada penggerek batang bergaris, merah jambu, ada merah kuning, kemudian ada putih ya. Ini semuanya ada penggerek batang. Nah, penggerek batang itu diamati, contohnya itu ada pengamatannya terhadap tanaman yang terserang dan jumlah telur dan larvanya itu memang jelimet. Nah, ambang ekonomi untuk penggerek batang ini biasanya 1 kelompok telur per meter persegi atau intensitas serangan rata-rata 10 meter persegi. Ya, di sini biasanya telurnya. Ya, telur-telur ini akan tumbuh di sini. Kemudian kalau ada serangan, kalau masih dalam bentuk sundep ya, ini biasanya mudah dicabut. Tapi kalau sudah terbentuk male, ini biasanya orang menyebut beluk. Biasanya itu malenya itu pada hamba. Itu gejala serangan penggerek batang. Nah, untuk penggerek batang pengendaliannya ini sebagai contoh aja, tanam serempak paling tidak 3-4 minggu itu tanam serempak. Buang atau benam tanggul jerami pada saat pengolahan lahan seperti ini ya. Kemudian hindari kelebihan pupuk N atau nitrogen biasanya dari urea. Buang bibit yang ada telur penggerek batang. Kemudian pembibitan, di pembibitan ini disemprot BVR pada umur 7-10 hari. Kemudian semprot BVR atau Pestona tiap 1-2 minggu sekali. Nih, untuk penggerek batang. Nah, ini penting ya. Faktor yang mempengaruhi serangan hama dan penyakit, faktor yang mempengaruhi ekosistem pertanian kita ini tidak hanya hama penyakit saja, tapi pengaruhnya itu sangat kompleks. Ya, hama penyakit itu sangat kompleks, faktornya banyak, tergantung SDM petani, kemudian tingkat kesuburan tanah, kemudian bagaimana pemberian pupuknya ya. Ini juga harus diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan, nanti jenengan harus dipupuk ya, nggak tahu sejarah lahannya, tiba-tiba suruh pakai NASA, hasilnya kok elek. Nah, akhirnya apa? Wis, aduh nggak NASA kok elek. Akhirnya ngeluntung, selungok mutung wah, NASA ya tetap elek. Padahal tadinya sudah bagus. Tapi faktor yang mempengaruhi kan lainnya, sejarah lahannya itu apa. Ya, ini juga harus diperhatikan sehingga perlu yang namanya evaluasi. Kok gagal itu penyebabnya apa? Ya, NASA ini cuma salah satu faktor saja. Ya, salah satu faktor yang di situ termasuk dalam penggunaan pupuk yang sangat termasuk pupuk yang lengkap karena di situ kandungan makro mikronya ada, nutrisi hormonnya ada, asam-asam organiknya ada, dan juga hormonnya juga ada. Kita evaluasi apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga evaluasi dalam penggunaan pupuk atau penggunaan pestisida itu sudah tepat belum? Dalam penggunaan pestisida kimia jenisnya sudah tepat belum? Dosisnya sudah tepat belum? Caranya, waktunya, sasarannya itu sudah tepat belum? Mau nyemprot pestisida, ya, mau nyemprot hama, tapi jenengan pakai fungisida, itu juga tidak tepat jenis, ya. Dosisnya berapa? Itu juga harus diingat. Nah, ini salah satu contoh pinding tanah. Ini ada teman-teman kita, kumbang, kemudian laba-laba, kemudian belalang sembah, ya. Kemudian musuh alami tikus ini ada. Nah, ini yang terinfeksi BVR seperti ini. Kemudian mekanisme BVR ya, ini mungkin sudah banyak dengar. Kalau disemprot BVR biasanya kalau yang kena ini hamanya biasanya langsung mati ya, kemudian dimakan. Kemudian ini nanti terus tembus ke kulit. Nah, ini di kulit ini nanti akan tumbuh spora jamur kurang lebih 2 jam. Nah, kemudian keluar dari kulit ini dia mengeluarkan enzim yang disebut kitinase, lipase, dan protease. Dia akan menembus ke sel darah atau biasa disebut dengan hemokul kurang lebih 2-3 hari ya. Kemudian tumbuh radial menghisap ya pada tubuh hama. Dan kurang lebih 7 hari hama itu akan mati. Ya paling maksimal 7 hari itu hama akan mati. Nah, hama mati itu biasanya muncul spora jamur warna putih. Nah, ini ambil aja kalau di lapangan ada spora jamur warna putih. Itu nanti gerus semprotkan lagi, itu adalah
hama musuh alami dari orang walang sangit, yaitu ada spora dari BVR ya. Nah, spora ini kalau tersinggung kena hama yang sehat, dia akan tumbuh terus di situ. Begitu seterusnya di alam. Ini yang terinfeksi. Nah, saran dan solusi ya, kita tanam ya, kalau berbudidaya tanam varietas yang kalau bisa tahan hama dan penyakit. Kemudian teknik budidaya, penggunaan pupuk organik itu sangat penting ya. Kemudian peramalan hama penyakit, kemudian pengendalian secara biologis, dan yang terakhir dengan pestisida botani. Ya, itu aja yang bisa sampaikan, karena sekarang ini kita memang betul-betul masih hidup dalam bayang-bayang pestisida kimia. Bagaimana kita menyikapinya? Kita punya teknologi yang semuanya itu organik, yang paling tidak kita bisa mengurangi ya residu dari pestisida kimia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terserah kepada bapak-bapak, apakah kita mau hidup dalam bayang-bayang pestisida kimia atau mau beralih ke organik yang minimal bisa mengurangi penggunaan residu pestisida kimia. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Nanti kalau ada diskusi monggo pertanyaan-pertanyaan. Kalau enggak, kalau mau yang ngopi film-film tadi dipersilahkan. Monggo. Hawane sama. Vitura dan Virex ini sementara ini lagi out. Ya. Apa? Gantinya Vitura Virexi itu kalau untuk ulat bisa menggunakan Pestona atau Pentana. Ya. Jujur mengenai ketersediaan bahan bakunya, karena itu khusus untuk ulat gerayak ya Mas. Ya. Mengambil ulat-ulat gerayak yang terserang itu masih kesulitan. Dan nanti kita masih meneliti terus ya bagaimana untuk memperbanyak virus dari ulat gerayak itu. Ya mudah-mudahan nanti Pak Dadang dan kawan-kawan itu bisa menemukan kembali, karena memang dulu bukan dari kita itu. Ya, ini masih dianu terus sama Pak Dadang. Ya. Ya. Iya. Iya, kalau yang di Brebes itu pakai Pestona sama Pentana. Ya, pakai Pestona dan Pentana. Alhamdulillah daerah yang tadi jenengan saksikan, daerah Larangan, daerah Wanasari, kemudian daerah Tegal tadi, alhamdulillah. Ini sudah Pestona sama Pentona bisa dioplos. Itu bisa menekan penggunaan pestisida daerah Brebes Tegal itu. Ya memang dulu awal-awal Pak Warno itu ya, sempat diparani neng omah nganggo ini arit ya, karena disemprot ramati. Karena kan dari pestisida kimia kan langsung ngopos teksek mati. Tapi pakai ini enggak. Tapi setelah itu mana ramati, tapi melihat itu setelah panen, melihat hasil panennya, baru dia merasakan itu. Perjuangannya Pak Warno itu berat dulu. Tapi saya jadi anggota DPR ya senak meneh itu. Jadi omset neng Brebes itu rada itu. Nah ini kesempatan jenengan semua, karena sempat jos dulu itu daerah Brebes Tegal. Yang lain
penggerek batang, ya betul-betul penggerek batang ya itu kalau nggak Pestona itu bisa menggunakan BVR mas. Ya, saya lebih cenderung ke musuh alaminya. Nek pengen sing cepet ya Pestona itu, karena itu kan berwujud cair. Tapi nek untuk kelangsungan hidupnya, ya itu BVR. Supaya nggak bisa kalau BVR sama Pestona jangan dicampur, ya. Tuh. Yang lain enggak? Keong mas, Pestona ya. Karena Pestona itu ada kandungan yang apa? Yang bahannya itu memang khusus untuk mengendalikan keong mas. Karena keong mas itu kan termasuk Molluscidae, moluska ya. Jadi ada sifat molluskidalnya di Pestonanya itu. Terutama yang berasal dari ini apa? Asedaraktin. Asedaraktin ini dari Mindi. Sama yang risin yang dari Srikaya. Hawane hawa bodo ya. Hawa lebaran. Oke, ada yang lain? Kalau enggak, kita tutup. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih.